Bapak Ibu, selamat datang di program Portal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata portal memiliki 7 buah makna sebenarnya. Salah satu diantaranya adalah jalan masuk atau pintu gerbang ke dalam tambang di bawah tanah. Program ini saya mulai dengan tujuan supaya kita bersama dapat masuk melalui pintu gerbang dan berlanjut kepada penemuan harta dalam tambang di bawah tanah. Kekayaan itu harus digali, seperti halnya firman Tuhan harus digali. Saya mempercayai bahwa saat orang bertemu dengan firman Tuhan yang adalah harta kekal, maka orang akan berani melepaskan apa saja yang berharga bagi kedagingan mereka, supaya pada akhirnya bisa memiliki sepenuhnya harta kekal yang tidak lekang oleh waktu. Harta kekal yang di atasnya kita berpijak akan menolong kita untuk bertahan dalam badai, teruji dalam kekuatan, tampil dalam kualitas ilahi, dan finishing well di batas akhir. Matius pasal 13 ayat 44-46 berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu." Kerajaan Allah atau keutuhan pemerintahan Tuhan dalam kehidupan kita akan dimulai saat kita berdiri di pintu gerbang dan mulai beranjak lebih dalam mengejar harta kebenaran yang tidak akan mungkin dirampas dari dalam kehidupan kita. Dalam portal, kita akan belajar bersama, lalu mempraktekkan kebenaran firman Tuhan bersama dalam hidup tiap-tiap hari. Kita akan bertumbuh dan bersama-sama menghasilkan buah yang berkualitas. So welcome to the portal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita masuk kali ini dalam program Portal yang saya beri nama Portal. Ini adalah episode yang pertama. Saya memberi judul Habitat Original Pak Ibu. Mari kita belajar dulu apa yang dimaksud dengan habitat original, yang kemudian kita akan lihat apa hasil dari kekuatan habitat original. Saya undang saudara untuk buka bersama dengan saya dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 Pak Ibu. Mari saya baca. "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Nah, coba saudara perhatikan kalimat awal dari ayat 10. Alkitab memulainya dengan kalimat, "Karena kita ini buatan Allah." Kata buatan di situ, Bapak Ibu, itu diambil dari bahasa Yunani poiema. Poiema itu artinya adalah kita ini produk yang dirakit langsung oleh Tuhan. Jadi saudara dan saya lahir dalam kehidupan kita nggak pernah karena faktor kebetulan. Saudara dan saya mempercayai Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita juga bukan faktor kebetulan. Kita ini, Alkitab bilang, buatan Allah, dirakit langsung oleh Tuhan. Lalu kalimat berikutnya bilang, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kata diciptakan di situ, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani disebut dengan kata ini, ktiso. Ktiso itu punya pengertian yang pertama adalah begini, kita dibentuk begitu rupa supaya pada akhirnya mengalami transformasi di dalam Kristus. Berarti Alkitab bilang, di luar Kristus, orang akan mengalami kesulitan untuk mengalami transformasi. Nah, mari saya jelaskan dulu kepada saudara, apakah yang disebut dengan transformasi. Transformasi adalah perubahan bentuk, perubahan sifat, perubahan fungsi, dan sebagainya dalam kehidupan kita. Jadi waktu Alkitab bilang, karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, Alkitab bilang, Tuhan tuh rakit hidupnya kita.
Caranya adalah Dia bentuk kita dalam proses kehidupan begitu rupa supaya di dalam Kristus saudara dan saya mengalami perubahan bentuk, perubahan sifat, dan perubahan fungsi atau sebagainya di dalam Kristus. Nah, kalau ditanya begini, transformasi paling utama yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya itu apa? Maka transformasi yang paling utama sebenarnya kita Proma mencatat transformasi dalam cara berpikir. Sebab begini Pak Ibu, kalau cara berpikir tidak berubah, saudara dan saya tidak mungkin akan mengalami perubahan bentuk, perubahan sifat, atau bahkan perubahan fungsi dalam kehidupan kita pada proses mengiring Yesus. Makanya mengapa dari sejak awal sampai dengan hari ini Alkitab mengajarkan buat kita bahwa salah satu gaya hidup yang harus dibangun oleh orang percaya adalah merenungkan firman Kristus. Sewaktu orang terbiasa mengembangkan perenungan akan firman kebenaran, yang akan terjadi adalah mereka mengalami perubahan bentuk berpikir, perubahan sifat dari berpikir, perubahan dari fungsi berpikir, cara berpikir kita akan mengalami perubahan. Berpindah dari kejahatan kepada kebenaran, berpindah dari kegelapan kepada apa yang terang. Begini Pak Ibu, cara berpikir yang gelap akan selalu menghasilkan tindakan yang gelap, tindakan yang jahat. Cara berpikir yang diterangi oleh kebenaran firman Allah akan selalu menolong saudara dan saya untuk begini, menghasilkan tindakan-tindakan benar dalam kehidupan kita. Makanya kenapa dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10, Alkitab berupaya memberitahukan kepada kita bahwa waktu harus rakit kita, Tuhan langsung turun tangan. Apa yang Tuhan kerjakan paling awal dalam kehidupan kita adalah kita dibentuk begitu rupa dalam proses kehidupan supaya pada akhirnya saudara dan saya mengalami transformasi di dalam Kristus. Ingat tadi saya bilang, perubahan cara berpikir dari gelap kepada terang, dari kejahatan kepada kebenaran hanya bisa terjadi di dalam Kristus, di dalam firman Allah. Kekuatan yang saudara dan saya harus mulai terbiasa bangun, pupuk dari satu hari ke satu hari berikutnya adalah renungkanlah firman Allah supaya cara berpikir kita mengalami transformasi. Nah, pengertian yang kedua dari kata ketiso atau diciptakan di dalam Kristus, pengertian yang kedua adalah begini, dibentuk begitu rupa supaya kita bisa hidup dalam habitat original. Saya ulang ya, Tuhan rakit kita, lalu Tuhan bentuk kita begitu rupa, bukan sekedar untuk mengalami transformasi dalam cara berpikir. Yang kedua, Tuhan itu rakit kita, bentuk kita begitu rupa, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa hidup di dalam habitat originalnya kita. Pertanyaannya sekarang begini, apakah habitat originalnya kita? Bapak Ibu, habitat originalnya kita adalah Kristus dan firman-Nya. Mari saya baca kepada saudara Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 27 yang menegaskan bahwa kita ini punya habitat original. Nah, Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus itu, Dia harus merakit kita, Dia harus bentuk kita begitu rupa supaya pada akhirnya saudara dan saya dikembalikan kepada habitat original. Mari saya baca Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Alkitab bilang ini Pak Ibu, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, garis bawahi, menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi begini, kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat 27, Alkitab menegaskan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, ternyata Alkitab bilang ini, menurut gambar dan rupanya.
Jadi kalau ditanya begini, di manakah sebenarnya habitat kita yang original? Habitat kita yang original adalah di dalam Kristus, di dalam keserupaan gambar dan rupa Tuhan. Makanya kenapa begini Pak Ibu, Alkitab harus mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan rakit hidup kita. Dia harus bentuk kita begitu rupa supaya pada akhirnya saudara dan saya dapat hidup kembali pada habitat originalnya kita, pada Kristus, keserupaan dengan Kristus, dan habitat originalnya kita itu berbasis kepada firman Allah. Alkitab mencatat kepada kita dalam kitab Kejadian bahwa seharusnya itulah habitat original kita. Tetapi waktu dosa masuk, manusia kehilangan habitat original. Manusia kehilangan gambaran dan rupa Kristus di dalam mereka. Manusia menjadi pribadi yang lebih terbuka kepada peluang kejahatan daripada terbuka kepada peluang hidup benar, sejalan dengan Tuhan sendiri. Makanya kenapa Alkitab di Perjanjian Baru mengajarkan kepada kita, Tuhan harus rakit kita ulang. Dia harus bentuk kita begitu rupa, supaya pada akhirnya saudara dan saya cocok kembali hidup di dalam habitat kita yang sebenarnya, yaitu di dalam Kristus, di dalam firman, yang akan menggiring kita kembali, berpindah dari gaya hidup berdosa kepada kualitas kehidupan yang memenuhi standar Tuhan, yaitu serupa dan segambar dengan Dia sendiri di dalam nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan. Cukup jelas ini Pak Ibu? Nah, pengertian yang ketiga dari kata diciptakan atau ktiso adalah begini. Kita dibentuk begitu rupa supaya kita ini dapat dihuni sebagai habitat original bagi Kristus. Jadi coba saudara lihat perbedaannya. Yang pertama tadi, Tuhan membentuk kita begitu rupa supaya saudara dan saya mengalami transformasi dalam cara berpikir, sehingga sifatnya kita, lalu fungsinya kita, lalu bentuk kualitas kerohanian kita itu mengalami perubahan. Tapi yang kedua, Alkitab bilang, saudara dan saya mengalami ktiso, artinya Tuhan akan bentuk kita begitu rupa supaya kita ini mampu kembali kepada habitat originalnya kita, habitat aslinya kita, yaitu di dalam Kristus dan firman-Nya. Tapi kata ktiso juga punya arti yang ketiga, adalah kita ini akan dibentuk begitu rupa supaya saudara dan saya menjadi bejana atau wadah atau tempat original habitat di mana Tuhan itu bisa tinggal di dalam kita. Cukup jelas ya ini Pak Ibu? Makanya saya ajak saudara untuk buka dengan saya dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Alkitab bilang ini Pak Ibu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Coba lihat, kita disuruh tinggal dalam habitat originalnya kita, yaitu Kristus dan firman-Nya. Lalu Alkitab bilang kalimat berikutnya, dan aku di dalam kamu. Berarti saudara dan saya, ketika kita menyelaraskan diri kita untuk tinggal dalam habitat originalnya kita dengan standar kualitas Kristus dan firman-Nya, maka saudara dan saya akan menjadi habitat original, akan menjadi tempat paling nyaman untuk ditinggali oleh Tuhan. Mengapa? Sebab kualitasnya, firman-Nya itu ada di dalam kita. Saya ulang, Alkitab bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. 15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan garis bawahi, aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Coba saudara lihat, Efesus pasal 2 ayat 10, Alkitab bilang, Tuhan Allah itu rakit kita ulang. Dia tiso kita di dalam Kristus ulang. Dia bentuk kita begitu rupa sehingga kita mengalami transformasi dalam cara berpikir yang akan menuntun kita kepada sifat yang berubah, bentuk yang berubah, fungsi yang berubah, dan itu terjadi di dalam Kristus. Lalu yang kedua, kita dibentuk begitu rupa supaya saudara dan saya bisa hidup dalam habitat original kita, yaitu hidup di dalam keserupaan dengan Kristus melalui firman-Nya. Tapi yang ketiga, kita bilang, kita akan dibentuk begitu rupa sehingga kita ini menjadi sebuah tempat di mana Kristus itu bisa tinggal, karena kita adalah habitat original dari Kristus dan firman-Nya. Kita ini memang didesain sebagai tempat firman menetap di dalam. Makanya kenapa kitab Yohanes tadi bilang, tinggallah di dalam habitat original supaya Kristus dan firman-Nya bisa menetap juga di dalam kita sebagai habitat original. Lalu Alkitab bilang ini, kalau saudara dan saya tidak kembali kepada habitat originalnya kita, mengejar keserupaan dengan Kristus melalui taat kepada firman-Nya, melalui tuntunan rohnya di dalam kita, yang terjadi adalah begini, saudara dan saya nggak mungkin berbuah. Berarti Alkitab bilang, kalau kamu tidak tinggal dalam Kristus, kamu tidak mungkin berbuah. Kalau saudara dan saya tidak tinggal pada habitat original kita, mengejar keserupaan dengan Kristus, maka yang terjadi adalah saudara dan saya tidak mungkin berbuah. Itu saja tidak. Alkitab bilang, kalau kita tinggal dalam habitat originalnya kita, yaitu Kristus dan firman-Nya, saudara dan saya akan berbuah, dan ayat 5 bilang ini, berbuah banyak. Sebab potensi untuk berbuah itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tinggal dalam habitat original, di mana Kristus ada di dalamnya, di mana firman Allah ada di dalamnya, di mana saudara dan saya terfokus untuk mengejar keserupaan Kristus. Alkitab bilang ini, saudara dan saya akan diberi oleh Tuhan kemampuan untuk menghasilkan buah, dan buah yang kita hasilkan itu buah yang banyak. Cuma dengan cara itu kita bisa berbuah. So, kalau kita keluar dari habitat aslinya kita, habitat originalnya kita, saudara dan saya kehilangan kemampuan untuk menghasilkan buah banyak. Lalu di ayat 6 Alkitab bilang ini, kalau kamu tidak tinggal dalam habitat yang original, yaitu Kristus dan firman-Nya, yang terjadi adalah saudara dan saya akan keluar dari habitat. Lalu saudara dan saya akan menjadi kering di dalam. Nah, pikirkan ini. Dalam hidup saudara, kalau saudara dan saya mengalami empty inside, kosong di dalam, kering aja gitu. Tahukah saudara bahwa Alkitab sudah bilang, kalau kamu kering, itu artinya kamu tidak sedang tinggal dalam habitat original. Kamu tidak sedang tinggal di dalam Kristus melalui firman-Nya. Makanya kita perlu kembali lagi kepada habitat originalnya kita. Kristus mati, Kristus bangkit untuk membuat saudara dan saya kembali lagi kepada habitat originalnya kita. Mempercayai Kristus, kuasa darahnya. Saudara dan saya akan mengalami keadaan begini. Tinggal kembali, ditarik kembali masuk dalam habitat original, sehingga saudara dan saya tidak akan mengalami kering di dalam atau bahkan empty di dalam. Semua orang yang tinggal di dalam habitat original, jelas Pak Ibu, ayat 6 bilang begini, saudara dan saya tidak mungkin akan dicampakkan ke dalam api. Neraka sudah bukan lagi ceritanya kita. Kita akan tinggal dalam habitat yang benar, di dalam Kristus, di dalam firman. Amin. Saya berharap ini cukup jelas kepada saudara. Lalu mari kita kembali kepada Efesus pasal yang kedua, ayat 10. Alkitab bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan, pekerjaan baik. Berarti Alkitab bilang, kamu hanya dapat menghasilkan pekerjaan baik dalam hidup kalau kamu tinggal dalam habitat original. Saudara dan saya akan dapat melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan untuk kita lakukan sebelum kita ada. Bahkan sebelum bumi ada, kita bisa berhasil melakukan pekerjaan baik kalau saudara dan saya kembali kepada habitat originalnya kita.
tinggal dalam Kristus, mengejar keserupaan dengan Dia melalui ketaatan kepada firman Allah yang Roh Kudus ajar kita dalam keseharian. Nah, mari saya jelaskan kepada saudara kekuatan habitat original kalau kita tinggal di dalamnya. Alkitab bilang, saudara dan saya mampu melakukan pekerjaan baik. Nah, apakah pekerjaan? Pekerjaan di situ bahasa Yunani bilang ergon. Ergon itu artinya adalah saudara dan saya akan punya kekuatan untuk memproduksi tindakan, memproduksi pekerjaan. Cukup jelas ini? Kita harus tinggal pada habitat original supaya saudara dan saya punya kekuatan untuk memproduksi tindakan, kelakuan atau pekerjaan baik, Alkitab bilang. Nah, apakah baik? Kata baik di situ menggunakan kata agathos. Agathos itu artinya adalah begini, Pak, Ibu. Baik, tindakan baik yang teruji. Apakah kata baik atau agathos? Tindakan yang bernilai. Apakah baik atau agathos? Tindakan yang waktu kita melakukannya itu memberikan keuntungan kepada orang lain. Apakah baik atau agathos? Begini, tindakan yang terhormat. Baik atau agathos adalah tindakan yang kalau kita bikin itu indah untuk dilihat oleh orang lain, juga indah waktu Tuhan lihat. Tapi kata baik yang berikutnya agathos punya arti yang terakhir adalah tindakan yang lahir dari hati nurani yang murni. Jadi ini yang Alkitab bilang. Saudara dan saya harus kembali kepada firman. Saudara dan saya harus merelakan diri kita mengalami transformasi dalam cara berpikir. Saudara dan saya harus kejar keserupaan dengan Kristus, supaya pada akhirnya Kristus itu bisa memerintah kehidupan kita, karena kita adalah habitat original, tempat Tuhan memerintah kita. Kerajaan Allah hadir di dalam hidup kita. Itu penting, itu inti, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang punya kekuatan untuk memproduksi tindakan baik yang teruji. Kita diberi oleh Tuhan kekuatan atau kemampuan untuk memproduksi semua tindakan bernilai dalam kehidupan kita. Kita diberi oleh Tuhan kekuatan atau kemampuan untuk memproduksi semua tindakan yang kalau kita bikin orang lain diuntungkan. Begini, Pak, Ibu. Orang hari ini kebanyakan mengerjakan sebuah tindakan dengan orientasi. Kalau saya bikin A, saya diuntungkan pada sisi apa? Jadi orientasinya itu lebih kepada keuntungan self. Secara ini yang Alkitab ajar. Kalau saudara dan saya tinggal pada habitat originalnya kita, yaitu Kristus, keserupaan dengan Kristus, firman Allah, maka saudara dan saya bukan sekedar menjadi orang-orang yang mengerjakan sebuah tindakan dan mengejar keuntungan cuman untuk diri sendiri. Saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang mengerjakan tindakan yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan kepada orang lain. Amin. Bapak Ibu cukup paham ini, right? Lalu yang berikutnya, ini yang Alkitab bilang, kalau saudara dan saya tinggal di dalam Kristus, yang terjadi adalah saudara dan saya akan menghasilkan, memproduksi tindakan-tindakan yang terhormat. Orang itu akan sangat menghormati kita, Pak, Ibu, sebab tindakan yang kita hasilkan adalah tindakan yang terhormat. Lalu tindakan itu akan indah untuk dilihat. Lalu begini, semua tindakan yang kita buat adalah tindakan yang dimotori oleh hati nurani yang murni. Kita melakukannya tanpa motif. Kita melakukannya dengan landasan berpikir benar. Kita melakukannya karena kita telah memiliki kualitas kehidupan benar yang satu hari ke hari berikutnya Tuhan pupuk di dalam kita sesuai dengan penambahan pemahaman kita akan firman Allah. Amin. Nah, begini Pak, Ibu. Alkitab bilang bahwa saudara dan saya diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus pasal 2 ayat 10, kalimat terakhir bilang ini Pak, Ibu. Ia mau, perhatikan kalimat itu. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata hidup di situ tuh artinya begini. Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadikan pekerjaan baik sebagai jalan hidupnya kita. Kata hidup di situ menggunakan kata Yunani peripateo. Peripateo itu artinya begini Pak Ibu, menjadikan pekerjaan baik sebagai jalan hidupnya kita.
Kalau saudara dan saya tinggal pada habitat originalnya kita, kejar keserupaan dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus melalui firman-Nya, Alkitab bilang ini, saudara dan saya akan menghasilkan pekerjaan baik. Lalu Alkitab bilang, Tuhan maunya saudara dan saya menjadikan pekerjaan baik itu sebagai jalan hidupnya kita. Jadi, jalan hidupnya kita adalah gini, kalau kita bertindak, kita akan menghasilkan perbuatan baik yang teruji. Kalau kita bertindak, kita akan menghasilkan tindakan yang bernilai, tindakan yang memberikan keuntungan kepada orang lain, tindakan yang terhormat, tindakan yang indah untuk dilihat, dan tindakan yang dimotori oleh hati nurani yang murni. Lalu kita bilang, Dia mau untuk kita hidup di dalamnya. Dia mau kita peripateo. Artinya, Tuhan mau supaya saudara dan saya bergerak dalam habitat originalnya kita, mengerjakan pekerjaan baik, bergerak secara progresif. Tidak melakukannya cuma satu kali, dan tidak melakukannya sambil jalan di tempat. Tuhan maunya saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang progresif, bergerak maju dalam mengerjakan pekerjaan baik, karena kita tinggal pada habitat original yang benar. Kata hidup, Alkitab bilang, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya Alkitab bilang ini, Dia mau supaya saudara dan saya peripateo, saudara dan saya memanfaatkan setiap kesempatan. Kalau ada kesempatan yang datang buat kita untuk melakukan pekerjaan baik. Bapak Ibu, hari ini kita berhadapan dengan COVID-19. Dalam pertimbangan saya, sebenarnya kita mendapatkan kesempatan untuk mulai melakukan pekerjaan baik. Mari saya dorong saudara untuk jangan berpangku tangan, jangan cuma berdoa di rumah, jangan cuma mengeluh, jangan cuma lihat saja tentang apa yang orang alami, lalu elus dada dan berkata, kasihan ya. Enggak. Ini yang akan kita buat. Alkitab bilang, Tuhan mau supaya kita hidup dalam pekerjaan baik. Tuhan mau supaya kita ini melihat ada kesempatan. COVID-19 membuka peluang buat kita untuk melakukan begini, memproduksi pekerjaan baik, memproduksi tindakan yang bernilai, tindakan yang terhormat, tindakan yang menguntungkan orang lain, tindakan yang memberikan begini. Kalau kita bikin untuk orang lain, orang akan melihatnya indah. Mungkin saudara dan juga saya bisa kasih bagikan masker gratis buat orang lain. Saudara dan saya bisa bagikan APD gratis kepada orang lain, kepada tenaga medis yang ada. Saudara dan saya bisa, kalau punya kemampuan untuk produksi hand sanitizer, coba produksi lalu bagi buat orang-orang. Make it free. Buat supaya apa yang kita buat menjadi sebuah tindakan yang indah untuk dilihat. Harus dimotori oleh hati nurani yang murni, Pak, Ibu. Nah, Alkitab bilang begini, manfaatkan ini kesempatan. Karena untuk tujuan ini, Tuhan menciptakan kita di dalam Kristus. Untuk tujuan ini, saudara dan saya dikembalikan kepada habitat original kita. Kita ini harus dikenal, Pak, Ibu, sebagai orang-orang baik yang bekerja berdasarkan hati nurani yang murni. Kalau saudara punya uang yang cukup untuk dibagikan kepada orang lain, saran saya mendorong Bapak Ibu, belilah makanan. Tolong orang yang lapar supaya mereka makan. Orang-orang yang gak punya baju, tolong mereka, kasih baju supaya jangan mereka terlantar. Kalau saudara punya orang-orang sekeliling saudara yang gak punya uang, dan saudara punya uang cukup untuk dibagikan buat mereka, gunakan ini kesempatan. Menunjukkan kepada orang bahwa saya sedang hidup pada habitat original saya. Ada Kristus yang hidup di dalam saya. Ada firman yang hidup di dalam saya. Saya didesain untuk melakukan pekerjaan baik. Saya akan tolong orang dan dimotori oleh hati nurani yang murni. Saya kasih uang untuk orang, kasih makan buat orang. Saya bantu orang karena ini adalah, Alkitab bilang, ini yang Tuhan mau. Kita harus gunakan kesempatan yang ada. Kerjakan perbuatan baik. Kita harus, Alkitab tadi bilang apa? Jadikan ini sebagai jalan hidupnya kita. Kita harus menjadi orang-orang yang bergerak secara progresif supaya pada akhirnya apa yang kita kerjakan, cara hidup kita indah dilihat oleh semua orang. Amin. Ingat Pak, Ibu, kita dirakit ulang oleh Tuhan. Saudara dan saya ditolong oleh Tuhan. Amin. Supaya kita mengalami transformasi, kita kembali kepada habitat original, Kristus tinggal di dalam kita, kita akan punya kuasa, kemampuan, kekuatan untuk melakukan pekerjaan baik.
Mari sama-sama hiduplah sebagai orang baik yang melepaskan pengaruh di dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, di dalam masyarakat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kiranya menolong saudara dan saya untuk tetap konsisten hidup dalam habitat original kita. Hidup dalam Kristus, hidup dalam firman. Supaya pada akhirnya kita semua dimampukan untuk menghasilkan pekerjaan baik yang menguntungkan orang lain, membuat orang lain melihat keindahan Kristus di dalam kita. Kiranya kita menjadi orang-orang yang memilih pekerjaan baik sebagai jalan hidup kita, progres di dalamnya, dan selalu menjadi orang-orang yang matanya sangat tajam untuk melihat kesempatan baik datang untuk mengerjakan pekerjaan baik. Waktu saudara dan saya kembali kepada habitat originalnya kita, kiranya Tuhan memberkati kita dan memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat Tuhan menyertai saudara turun-temurun, kepada Tuhan seluruh kemuliaan di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati.